Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Ramawati, alumni jenjang 13 dari Stikes Kota Sukabumi. Hari ini saya akan melakukan video bagaimana cara melakukan edukasi perawatan selama kehamilan kepada pasien ibu hamil. Adapun media yang digunakan di sini menggunakan leaflet dan juga buku KIA. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Betul dengan Ibu Yani? Ya, betul. Usianya 30 tahun ya? Ya. Dari Kampung Lempong. Betul ya Bu ya? Ya, Ibu sebelumnya perkenalkan saya Tanti Ramawati ya Bu ya. Saya kebetulan datang hari ini ke Posyandu untuk melakukan edukasi selama perawatan kehamilan ya Bu ya? Ya. Tujuannya karena kan sebelumnya ada koordinasi juga dari Bu Bidan ya Bu ya, bahwa ibu itu sering mengalami beberapa masalah selama kehamilan ini. Iya, betul sekali. Nah, untuk kontrak waktunya dilakukan di sini saja Bu ya, sampai 20 menit. Tidak apa-apa Ibu. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa sebenarnya ya. Ibu anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua. Sebentar ya Bu ya. Nanti akan ada beberapa pertanyaan ataupun Ibu mau sharing juga boleh ya Bu ya. Keluhan ya Bu ya, sering merasa apa Bu? Pusing. Sering merasa pusing ya Bu ya. Merasa pusing. Di sini dilihat juga hasil pemeriksaan tes hemoglobinnya atau HB ya Bu ya. Pernah dicek darah di sini? Udah? Berapa kali? Satu kali? Ya, dua kali. Oh, 2 kali, bagus ya Bu ya. Ini tapi ditulisnya di sini baru 1 kali ya Bu ya. Dari hasil lainnya di sini 10,9 ya Bu ya. Ini tuh bisa dikategorikan sebagai anemia Ibu. Sebelumnya tahu nggak anemia? Kurang dah. Ya bisa jadi itu kurang darah ya Bu ya. Saya jelaskan anemia itu suatu penyakit ya apabila hasil pemeriksaan labnya kurang dari 11 ya. Nah Ibu kan 10,9. Ini sudah termasuk dikatakan anemia Ibu ya. Tanda dan gejalanya apa saja Bu? Saya sih seperti pusing aja deh. Pusing ya Bu ya. Ya betul, itu tanda dan gejala dari penyakit anemia ya Bu ya. Salah satunya itu pusing, lemah, lesu ya Bu ya. Penyebabnya karena apa? Karena banyak ya Bu ya. Ibu tadi katakan mual ya Bu ya. Ibu bilang tadi mual. Kalau mual Ibu bisa menggunakan apa biasanya? Suka apa? Ada minum obat nggak? Enggak. Cuman kalau minum teh manis tuh agak enakan gitu. Oh, ada yang agak enakan. Nah Ibu itu salah satunya bisa menjadi penyebab daripada anemia ya Bu ya. Karena apa? Kandungan daripada tehnya itu ada kaninnya Bu ya. Itu sebenarnya meningkat HB. Jadi alat transportasi yang ada di dalam tubuh itu kita itu tidak berjalan dengan baik ya Bu ya. Karena apa? Fungsinya dari oksigen itu kan yang diangkut oleh si HB itu ada oksigen sama gula. Jadi kalau misalkan HB kita rendah, otomatis Ibu merasa sering pusing ya Bu ya. Karena apa? Karena gula sama oksigen itu tidak sampai kepada otak ya Bu ya. Nah, jadi nggak boleh. Untuk sementara karena Ibu HB-nya 10,9 ya Bu ya di sini sebaiknya minum air putih saja dulu ya Bu ya. Untuk pengganti mualnya mungkin Ibu bisa mengkonsumsi buah-buahan ya Bu ya. Buahnya sih sebenarnya untuk karena ada buah juga yang menghindari karena adanya iritasi lambung. Boleh saya sarankan yang tidak mengandung asam ya, jadi yang tidak terlalu mengandung asam. Atau adapun makanan-makanan yang lainnya hindari makanan yang pedas ya Bu ya, yang bersantan itu dikurangi ya Bu ya. Nah Ibu sebelumnya apa sih Bu perubahan fisik selama kehamilan Ibu yang Ibu merasa sakit? Berat badannya Bu ya, di sini sebanyak 2 kilo ya Bu ya dari kemarin trimester 1 di sini ya. Nah bagus ya Bu ya. Cuman ada lagi nggak sih masalah kehamilan yang Ibu rasakan? Apa ya? Ini ada gejala ya. Coba Ibu. Coba punten ya. Saya lihat. Jerawat gitu ya. Sama ini ya bekas-bekas itu sebenarnya. Kalau selama kehamilan itu biasanya karena kan hormonal ibu hamil itu tidak stabil karena peningkatan hormonal juga ya Bu ya. Jadi biasanya itu terjadi kepada kebanyakan ibu hamil ya Bu ya.
Jadi biasanya akan hilang setelah nanti melahirkan. Oh, Ya, iya. cuman untuk merasakan tidak nyamannya, mungkin ibu bisa menggunakan pelembab yang ringan ya, yang aman untuk dikonsumsi ibu hamil. Iya. Ya. Nah di sini ada lagi nggak bu selain masalah-masalah yang lain, atau ada masalah di yang lainnya gitu? Ada tuh di perut. Oh di perut. Iya, garis-garis. Oh, garis-garis. Nah itu Iya. biasanya garis-garis itu kan sama ya, karena peregangan otot-otot juga ya, jadi melebar ya kulitnya, itu karena pembesaran daripada rahim ya bu ya. Itu biasa terjadi juga. Nah untuk solusinya mungkin boleh menggunakan lotion setelah mandi ya. Iya. Gitu ya bu ya, 6 bulan. Nah di sini untuk perkembangan janin usia segitu ya bu ya, janin udah bisa telah sepenuhnya ya bu ya terbentuk paru-parunya, sudah ada pergerakan ya bu ya. Iya. Udahnya sidik jari bayi sudah terbentuk, ataupun si bayi sudah berespon terhadap suara-suara ya dari luarnya. Maka dari itu ibu kalau misalkan ada waktu senggang sedang beristirahat, boleh ya didengarkan musik ataupun melontar Al-Quran ibu ya. Nah untuk selanjutnya ibu ada ketidaknyamanan nggak sih bu selama atau menginjak ke usia 6 bulan ini? Ya, Ada ketidaknyamanan seperti palang perut suka itu kurang itu perut. dirasakan juga. Iya. Udah sakit pinggang gitu kan. Ya. Pegel-pegel. Nah untuk sakit pinggang itu mungkin ataupun kram perut, karena kan ini fisiologis ya bu ya, normal. Karena apa? Karena otot-otot si perut pada ibu itu kan membesar, menyebabkan tekanan otot itu menyebabkan ada tekanan otot di perutnya, makanya terjadi kram. Nah untuk solusinya supaya ibu tidak kram, ibu mandinya boleh menggunakan air hangat ataupun dikompres area perutnya bisa dengan ya? air hangat, boleh banget bu ya, bisa. Nah ibu selanjutnya kebutuhan selama kehamilan, biasanya ibu makannya gimana bu? Makannya bagus, setiap hari juga Makannya bagus. Nah di sini kan ada ya bu ya, nih ibu kalau senggang ibu boleh baca. Dan di sini untuk porsi makan dan minum ibu selama hamil ya, ini untuk bahan pokoknya boleh nasi. Kalau misalkan ibu tidak mau makan nasi, misalkan sedang mual, karena kan memang itu biasa terjadi ya bu ya, semua tidak mau makan nasi, boleh diganti karbohidratnya dengan menggunakan misal ubi-ubian, jagung, kentang, boleh ya bu ya. Untuk lauk-lauknya yang minimal sayuran juga ya dikonsumsi setiap hari. Khususnya ibu kan tadi di sini HB-nya 10,9 ya bu ya, perlu ditandai juga itu tanda dan gejala daripada penyakit anemia tadi ya bu ya. Untuk konsumsinya ibu bisa konsumsi sayur mayur seperti apa? Sayur bayam, hati ayam boleh ya bu ya. Kalau ada buah plum ya bu ya, buah bit boleh ya. Nah di sini ini ibu sebenarnya sudah ada ya bu ya, ibu tinggal dibaca-baca aja ya. Nah untuk pola istirahatnya untuk iya bu ya, ini maaf sedikit sensitif ya, untuk kebutuhan seksualitasnya di sini sebelumnya ibu juga bertanya ya kepada Bu Bidan katanya ya, bagaimana bu saya berhubungan. Nah selama kehamilan ini boleh saja ya bu ya, asal dengan cara yang aman, tidak terlalu sering juga ya bu ya, tidak terlalu agresif ya bu ya. Nah itu yang bisa membahayakan soalnya ya. Untuk kebutuhan istirahat dan aktivitasnya di sini juga ada ya bu ya. Sini lihat ya bu ya, tidur malamnya sedikitnya 6 sampai 7 jam, jangan kurang ya bu ya. Karena apa? Karena bisa menyebabkan tadi ya anemia juga. Karena apa? Pembentukan sel sum darah merah itu kan terbentuknya pada malam hari. Nah jadi kalau misalkan ibu kurang istirahat pada malam hari atau kurang tidur, itu bisa menyebabkan tadi dampaknya sering pusing ya bu ya. Untuk siangnya ibu diusahakan ada tidur siang ya bu ya, minimal ya 1 jam ya, itu boleh dilakukan sekitar jam 1-an ya bu ya, biar bangun lagi segar ibu ya. Nah di sini untuk tanda dan bahaya kehamilan di sini ada juga ya bu ya. Tahu nggak ibu tanda dan bahaya tanda gejala kehamilan apa aja? Sudah pernah pendarahan gitu ya? Oh iya,
untuk pendarahan. Betul ya Bu ya, ini yang harus diwaspadai ya Bu ya. Ada di sini misalkan jika janinnya dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya, jadi kurang aktif ya janinnya. Lalu di sini ada muntah terus-terusan dan tidak mau makan. Ini merupakan tanda bahaya pada kehamilan ya Bu ya. Adapun demam tinggi, pendarahan tadi yang seperti Ibu bilang ya, pendarahan pada kehamilan muda, ataupun di sini air ketubannya keluar sebelum waktunya. Ya, dan di sini bisa bengkak-bengkak kaki juga ya Ibu, punten saya periksa. Tidak ya, tidak ini tidak bengkak-bengkak. Pernah dicek ini urin juga ya Bu ya, sepertinya sini. Udah. Oh, udah ya. Hasilnya negatif ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya nah di sini kan Ibu tadi bilang ya anak ini kan hamil yang kedua ya Bu ya. Saya sarankan kan kebanyakan kalau misalkan sudah melahirkan banyak ibu yang fokus tuh terhadap anak bayi sehingga anak yang pertama itu kadang merasa tersisihkan, cemburu. Nah di sini tips-tipsnya ya supaya tidak anaknya namanya ini ya sibling ya Bu ya, kecemburuan. Itu tips saya, sebaiknya ya tidak si anak tidak merasa tersisihkan, jadi jangan berfokus pada bayi saja ya Bu ya. Apabila si anak mau ini sebaiknya disaut dulu, misalkan manggil Bu mau ini, sebaiknya disaut dulu karena apa, itu bisa menyebabkan kecemburuan pada anak ya Bu ya. Bersikap adil terhadap anak, memberikan kasih sayang yang sama, ataupun ya, untuk taksiran kelahirannya ya tanggal 27 Maret ya Bu ya 2023. Nah sebelum tanggal itu seminggu atau dua, biasanya persalinan itu bisa maju 2 minggu ataupun mundur 2 minggu ya Bu ya. Maka dari itu yang harus disiapkan misalkan KTP, kartu keluarga, oh iya kebutuhan ibu sama bayi bisa disimpan dalam satu tas ya Bu ya, biar nanti mempermudah. Nah yang lain juga rencanakan melahirkannya Ibu mau ditolong di mana kira-kira Ibu? Di puskesmas aja ya Bu ya. Dan jangan lupa jaminan kesehatannya ada Ibu? Ada ya. Iya. Nah di sini juga karena kan persiapan ibu melahirkan itu tidak terduga ya Bu ya, kejadian yang tidak diinginkan, maunya sih cuma normal saja. Tapi kan seperti tadi ya ibu itu HB-nya itu 10,9 tadi. Nah di sini disiapkan lebih dari 1 orang yang memiliki golongan darah yang sama dan bersedia menjadi pendonor. Nah jadi rencana nanti setelah melahirkan juga yang terlalu dekat ya Bu ya jaraknya, itu bisa menyebabkan tadi juga ya namanya persalinan yang terlalu dekat ya Bu ya, jaraknya yang terlalu dekat. Nah jadi rencananya ikut KB ya Bu ya nanti ya. Nah untuk selanjutnya di sini suami selalu ada kan ya Bu ya. Adapun manajemen nyeri nanti untuk persalinan memang kan ibu juga pengalaman ya Bu ya. Ibu boleh nanti manajemen nanti dipijat di bagian punggung ibu di sini ya sama. Adapun nanti pada saat melahirkan ibu keluar asinya, jangan asi pertama itu jangan dibuang ya, yang warna kuning itu. Iya. Pertanyaan lain nggak Bu? Udah cukup. Nah untuk perawatannya anemia apa saja sih Bu? Nah yang pertama mungkin tadi tidak dulu mengkonsumsi teh ya Bu ya, karena si teh itu zat taninnya bisa mengikat HB. Nah yang selanjutnya tablet tambah darah ibu suka diminum? Suka. Oh iya. Iya betul ya nanti, tapi itu tidak di checklist di sini ya. Ibu kan sekarang bulan ke-6. Nah ya bulan ke-6 nanti memasuki trimester ketiga, ibu rutin minum tablet tambah darah ya, disarankan sebenarnya 60 tablet itu tidak boleh terhenti ya, ibu masih ada waktu ya, sebenarnya itu seperti bank darah ya Bu ya. Tablet tambah darah itu jadi pada saat persalinan nanti ibu tidak akan kekurangan HB tadi ya. Nanti ibu kalau misalkan mengkonsumsi tablet tambah darah misalkan tanggal 1 boleh di checklist di sini diminum pada malam, misalkan malam hari sebaiknya sih siang hari, tapi kalau misalkan ibu mual boleh malam hari ya. Nanti di checklist kalau ibu minum tablet tambah darah checklist di sini sampai seterusnya ya Bu ya. Dari pemahaman yang tadi saya berikan untuk anemia tuh jadi apa yang harus dihindari?
seperti teh manis gitu ya. Iya. Kalau Pertemuan hari ini kita cukupkan dulu ya Bu ya. Untuk selanjutnya kita adakan pertemuan lagi ya Bu ya. Kita akan melakukan senam hamil ya Bu ya. Iya. Kenapa? Ibu mungkin bisa dibaca-baca lagi ya. Nanti di sini sudah semuanya sudah lengkap. Perawatannya seperti apa ya, ataupun boleh baca leafletnya ini ya Bu ya. Nanti di sini ada tadi kan tentang anemia ya Bu ya, tentang perawatan kehamilan juga di sini. Itu boleh dibaca, di sini ada pengertian, tanda gejala, komplikasi ya Bu ya. Maka dari itu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.